Selamat datang di channel Islami. Tolong subscribe channel ini ya. Dalam ajaran Islam ada dua guru yang sangat luar biasa. Satu tujuan berbeda jalur. Simak kisahnya. Syekh Siti Jenar melawan Sunan Kudus, pertarungan dua jalan menuju Tuhan. Di tanah Jawa, saat cahaya Islam mulai menyebar ke segala penjuru, dua cahaya besar bertemu. Tapi bukan untuk menyatu, melainkan saling menyilaukan. Ini adalah kisah dua tokoh agung, Syekh Siti Jenar dan Sunan Kudus. Dua wali. Dua jalan. Satu tujuan. Tapi berbeda arah. Syekh Siti Jenar bukan wali biasa. Ia datang bukan dengan pedang, bukan pula dengan kitab hukum. Ia datang membawa ajaran yang mengguncang dunia. Manunggaling Kawula Gusti, persatuan antara hamba dan Tuhan. Dalam pengajiannya, ia berkata, "Salat adalah jalan, bukan tujuan. Bila engkau telah menyatu, untuk apa lagi berdiri dan sujud?" Ia mengajarkan bahwa manusia yang telah mencapai makrifat tidak perlu lagi dibatasi syariat lahiriah. Tuhan, menurutnya, bukan entitas jauh di langit, tapi hadir dalam diri manusia yang suci. Rakyat kecil terkesima. Mereka merasa dimuliakan. Namun, para wali resah. Karena di balik pujian, tumbuh kesalahpahaman. Banyak orang mulai menolak puasa, meninggalkan sholat, mengaku sudah bersatu dengan Tuhan. Dan pusat perhatian semua itu adalah Siti Jenar. Sunan Kudus, murid dari Sunan Ngudung, dikenal sebagai wali fikih, pelindung syariat, dan pendiri Masjid Menara Kudus. Ia dikenal tegas, lurus, dan tak kompromi dalam menjaga akidah umat. Ketika kabar tentang ajaran Siti Jenar sampai ke telinganya, beliau berkata, "Jika umat belum siap, dan ajaran tingkat tinggi dibuka tanpa bimbingan, maka akan timbul fitnah. Kebenaran pun bisa menjadi racun." Sunan Kudus memutuskan untuk menyelidiki langsung. Ia hadir diam-diam dalam salah satu majelis Siti Jenar, mendengarkan dengan saksama, dan semakin yakin, ajaran ini terlalu berbahaya jika dibiarkan berkembang bebas. Sidang Wali Songo. Majelis besar diadakan di Masjid Agung Demak. Semua wali Songo hadir. Di tengah ruangan, duduk Syekh Siti Jenar, tenang, dengan senyum lembut. Sunan Kudus memulai sidang. "Engkau menyebarkan ajaran bahwa manusia adalah Tuhan. Engkau telah memutarbalikkan pemahaman orang awam. Engkau menyebabkan umat keluar dari syariat. Benarkah ini?" Siti Jenar menjawab, "Aku tak mengatakan manusia adalah Tuhan. Tapi Tuhan hadir dalam manusia. Jika diri telah fana, maka yang tersisa hanyalah Dia. Bukan aku menolak syariat, tapi aku telah melampauinya." Suasana hening. Sebagian wali meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena menyadari betapa dalam ilmu Siti Jenar. Namun mereka tahu, kebenaran yang terlalu dini bisa menjadi bencana. Sunan Bonang berkata, "Ilmumu tinggi, Jenar. Tapi umat ini masih belajar berjalan. Mereka butuh tongkat, bukan sayap." Setelah sidang panjang, keputusan dijatuhkan. Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati. Sunan Kudus sendiri yang akan mengeksekusi. Bukan dengan pedang, tapi dengan cara wali, melalui zikir dan pukulan ruhani. Sebuah eksekusi spiritual, yang hanya dipahami oleh kalangan sufi tinggi. Siti Jenar berkata sebelum eksekusi, "Aku datang ke dunia hanya untuk menyampaikan pesan. Kini tugasku selesai. Ruhku telah kembali sebelum tubuhku rebah. Yang kalian hukum hanya bungkus daging. Aku sudah lepas darinya." Di sebuah tempat sunyi, dalam zikir yang menggetarkan alam, Syekh Siti Jenar wafat. Ada yang mengatakan tubuhnya menghilang, lenyap ke alam ruhani. Ada pula yang menyebut ia dikuburkan secara rahasia oleh para wali. Warisan dua jalan, syariat dan hakikat. Kematian Siti Jenar bukan akhir. Tapi awal dari pertanyaan besar, apakah Tuhan bisa ditemui tanpa syariat? Apakah makrifat bisa dicapai oleh semua orang? Sunan Kudus melanjutkan dakwahnya dengan lebih kuat. Ia memperketat pengajaran syariat. Masjid-masjid dibangun, madrasah tumbuh, dan Islam berkembang dengan tertib. Namun diam-diam, ajaran Siti Jenar hidup dalam budaya Jawa, dalam tembang macapat, wayang, dan falsafah keraton. Manunggaling Kawula Gusti menjadi filosofi kehidupan orang Jawa hingga kini. Dua cahaya yang saling melengkapi. Kita terlalu sering melihat dunia dalam hitam dan putih.
Tapi dalam Islam, ada syariat dan ada hakikat. Ada hukum, dan ada cinta. Syekh Siti Jenar dan Sunan Kudus bukan musuh. Mereka hanya dua guru dengan metode yang berbeda. Yang satu menjaga, yang satu menyadarkan. Tanpa keduanya, Islam tak akan menyatu dengan tanah Jawa. Bila kau belajar syariat, jangan benci hakikat. Dan bila kau telah mencapai hakikat, jangan sombong meninggalkan syariat. Karena keduanya adalah jalan menuju satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala.